bahwa dia adalah aku. Mesias palsu, artinya aku yang palsu, Yesus yang palsu. Berarti ada keadaan di mana ada posisi oknum atau pribadi atau manusia atau suara atau roh yang mengaku Yesus. Yesus palsu artinya manusia atau roh atau setan yang mengaku Yesus. Di Islam tidak ada mengaku Yesus, nggak ada. Di Hindu nggak ada mengaku Yesus. Di Buddha nggak ada mengaku Yesus. Di Yahudi sudah 2000 tahun tidak ada makhluk pernah datang mengaku Yesus. Hanya di Paulus ada makhluk yang datang mengaku sebagai Yesus. Anda jangan mengatakan, lah itu tertulis Bang Suma. Justru yang saya sampaikan ini yang tertulis. Saya tidak ngarang bebas. Yesus yang mengatakan, ini tertulis Matius 24 nomor 24, sebab Mesias palsu. Siapa itu? Yesus palsu. Mesias itu Yesus. Kalau Anda percaya Yesus itu Mesias, berarti Anda harus percaya Yesus mengatakan akan muncul Yesus palsu. Kok susah kali ya? Waspadalah, sebab Mesias palsu, artinya Yesus palsu. Makanya coba Anda lihat sekali-kali Anda berselancar ke kitab Anda sendiri. Jangan cuma link, baca link saja. Baca Bible, Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Ada penyesat yang datang memakai nama Yesus. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Ya, itu dalam kitab saudara. Di Islamkah ada yang pernah mengaku aku Yesus? Aku Yesus pernah? Enggak ada. Kepada Nabi Muhammad ada? Enggak ada. Kepada imam-imam, ustadz-ustadz enggak ada. Adanya kepada Paulus dan kepada Kristen dan kepada para murtadeng. Ngaku-ngaku bertemu Yesus, berarti itu adalah palsu semua. Kenapa palsu semua itu? Karena Yesus nanti datang ditandai dengan sinar cahaya dari timur sampai ke barat. Tadi kubacakan dalilnya dan itu ucapan Yesus. Saya tidak menafsir. Segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Ini tanda kedatangan Yesus. Menurut Bible, pada waktu itu akan nampak anak manusia Yesus di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap kepadanya. Ini tanda kedatangan Yesus. Apakah seperti itu keadaannya pada saat Yesus datang kepada Paulus? Tidak. Cuman Paulus sendiri yang ngarang-ngarang cerita itu. Dia sendiri yang ngarang melalui ajudannya Lukas. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak usah panjang lebar. Sekarang tunjukkan bukti aja deh. Kita nuntut bukti. Buktikan kalau yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus asli. Kalau ternyata Yesus asli yang datang kepada Paulus, berarti Yesus itu adalah pendusta besar. Karena dia mengatakan bahwa kedatangannya kedua nanti tanda-tandanya seperti yang saya bacakan tadi. Dan dia mengatakan kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku nanti ditandai dengan bla 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 bla. Cahaya dari langit, bintang berjatuhan, langit dan kuasa langit akan guncang. Itu tanda kedatanganku yang kedua. Tapi kalau ternyata dia datang kepada Paulus, berarti dia itu Yesus, pembohong besar. Nah sekarang Anda pilih mana? Yesus yang pembohong atau Paulus yang pendusta? Pilih salah satunya. Atau dua-duanya pendusta. Bisa juga. Silakan tinggal Anda renungkan. Ayo, kita masih kasih kesempatan. Buktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus asli.
Berarti kalau dia Yesus asli, sekali lagi, Yesus pembohong. Pilih mana? Yesus yang pembohong atau Paulus yang pendusta? Silakan. Oke, Bang Sumi. Ya. Memang Yesus mengatakan dia akan datang untuk kedua kalinya. Ya, betul ya? Betul. Tapi jangan salah, Yesus itu adalah Tuhan dan Allah bagi kami. Ya. Dia datang ya, tidak perlu harus juga dia datang pada saat nanti datang keduanya. Dia bisa datang karena dia berkuasa. Dia bisa datang menampakkan diri kepada orang yang dia pilih. Ada dalil? Dia orang dia Ada berkuasa. pengakuan Yesus? Berkuasa. Ada pengakuan Yesus? Sebentar. Aduh, kalau cuma nipu-nipu untuk apa, Bang? Kalau cuma menipu, membodohi untuk apa Anda dikasih panggung, pembohong, penipu untuk apa? Dia mau menampakkan diri kepada siapa saja orang yang Di mana dalilnya Yesus mengaku begitu? Saudara King yang membimbing Anda mengucapkan itu, ini kacau, pasti kacau. Karena saya tidak mengizinkan pembohong untuk menipu di atas panggung. Dengarkan saya. Mana dalilnya pengakuan Yesus begitu? Mana? Kenapa Mana pengakuan? kayak gitu? Pengakuannya, Anda tidak diberikan izin untuk berdusta. Anda tidak diberikan izin untuk berbohong. Tunjukkan kepada kami, tunjukkan kepada publik, tunjukkan kepada dunia pengakuan Yesus seperti apa yang Anda tuduhkan. Silakan. Ini Anda sudah kerasukan Dajjal, kerasukan iblis, karena Anda ingin menyamakan pencipta alam semesta dengan manusia Yesus. Anda ingin menyetarakan pencipta alam semesta dengan manusia Yesus. Sudah, turunkan. Mending saya monolog, memberikan edukasi kepada manusia daripada Anda dikasih panggung tapi Anda berdusta. Ini sesi kelima. Anda tidak bisa membuktikan Yesus itu yang datang kepada Paulus. Anda hanya menarasikan Yesus bagi kami adalah Tuhan. Ya memang, kamu kan Dajjal. Kamu pengikut Heilale bin Zakar yang ingin menyamai Tuhan pencipta alam semesta. Kaulah itu, Bahlul. Dikasih kesempatan menjelaskan bahwa yang datang kepada Paulus adalah Yesus, malah mana? Lalu kita mau nunggui di sini sampai pagi, sampai subuh. Kau bodoh-bodohi gitu. Tuyul. Dia bilang lagi Yesus Allah. Itulah. Kalau Heilale bin Zakar begitu, pengikut Dajjal. Nah, korban kedua masih ada nggak? Pasien kedua ada nggak? Silakan. Bentar, saya absen dulu. Jordan, selamat malam. Ya, malam. Ya, dari mana Bang? Kristen apa bukan Bang? Kristen, Bang. Ya, mau menanggapi topik tadi Bang? Silakan. Bang Jordan. Itu yang, halo? Buktikan kalau yang datang kepada Paulus ngaku Yesus itu adalah Yesus anak Maria. Silakan. Ada bukti? Atau hanya modal imani saja? Wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang Kristen sembah itu hanyalah setan yang durhaka. Itu Al-Quran mengatakan. Buktikan kalau Al-Quran salah dengan Anda menyatakan bahwa yang datang mengaku Yesus itu adalah Yesus beneran, anaknya Maria. Selama Anda tidak mampu membuktikan, berarti yang datang kepada Paulus mengaku Yesus adalah iblis agar manusia menuhankan dirinya. Dan itu terjadi 2000 tahun manusia menyembah makhluk yang datang kepada Paulus mengaku Yesus. Silakan. Kalau nggak bisa di skip aja bro. Kalau nggak bisa bilang aja nggak mampu, berat gitu aja. Bagaimana Bang? Ada yang bisa juga saya tanyakan? Saya nggak nanya sama kau diam dulu baru naik. Bukan nggak mampu, Bang. Gini, bukan dari yang kalian bahas tadi itu yang mau ku tanya, bukan. Aku cuman heran aja nih lihat Bang Juma ini selama ini di TikTok gitu loh. Kenapa sampai segitunya gitu loh bilang kitab kami Kristen itu
palsu. Seolah-olah Bang Juma lebih paham gitu. Itu aja sih. Kalau Oke. memang Bang Juma bilang kitab kami palsu, itu ada nggak aslinya, Bang? Oke, saudaraku ya. Saya Belum siap, ya, Bang. silakan. Ah. Silakan. Kalau memang Bang bilang palsu kitab kami Kristen itu, tunjukkan yang aslinya gitu. Karena itu kami imani itu, yang kami imani itu Alkitab kami gitu. Apapun yang Bang Juma bilang terhadap Alkitab kami, yang abang bilang palsu, abang bilang dajjal segala macam Yesus itu kami masuk ke keluar kanan tuh, Bang. Bagus, memang harus karena neraka harus butuh Iya, penghuni. kami itu Iya, masuk kiri keluar kanan karena capek gitu, Bang. Karena gini, aku cuman karena bukan Udah bang, aku kepanjangan bang, sudah. Momennya udah dapat, jangan terlalu panjang. Silakan menjangkapi Bang Juma. Oke. Jadi kitab Anda itu saya tidak pernah mengatakan palsu. Kitab Anda itu asli karangan LAI, Lembaga Bible Indonesia. Itu asli itu. Asli dari LAI. Tapi kalau dikatakan firman Tuhan bukan firman Tuhan. Kalau dikatakan sabda Yesus, sabda Nabi Isa juga bukan. Tapi kalau dikatakan asli, terjemahan dari buku hasil penyelidikan orang-orang yang tidak dikenal, saya katakan betul, kitab Anda asli. Saya tidak pernah mengatakan palsu. Al-Quran juga tidak pernah mengatakan palsu. Al-Quran mengatakan fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis buku dengan tangannya sendiri lalu mengatakan ini dari Allah, padahal itu dari dirinya sendiri, agar mendapatkan keuntungan yang sedikit. Hanya mau disebut rasul, maka dia menulis buku dan Anda jadikan bukunya itu sebagai firman Tuhan, padahal bukan firman Tuhan. Jadi kitab Anda itu asli dari karangan orang-orang yang tidak dikenal. Nah itu. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan masuk telinga kiri, ya memang sifatnya begitu. Harus. Karena kalau semua Kristen mendengarkan apa yang saya jelaskan langsung dia berubah menjadi mualaf, siapa yang mengisi neraka? Kosong dong, nggak mungkin. Maka pasti iblis itu akan mempertahankan pasukannya. Pasti. Korbannya pasti akan dia pertahankan. Nah, kalau kalian ini bukan korban iblis, tentu saudara-saudara Kristen mampu membuktikan bahwa yang datang mengaku Yesus adalah benar-benar Yesus. Yesus datang kepada Bani Israel selama 33 tahun. Ajarannya 3042% bertolak belakang dengan ajaran Kristen. Nah, kalau Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel 33 tahun ini sama dengan Yesus yang datang kepada Paulus ini yang kau tuhankan, berarti Yesus pembohong, pendusta, karena dia mengatakan datang nanti di akhir zaman untuk yang kedua kalinya. Dan dia naik ke langit, dia mengatakan yang datang setelahku adalah seorang penolong lain, bukan aku nanti di akhir zaman. Tapi ternyata ada Paulus yang ngaku bertemu Yesus, tapi cuma suara. Paulus tidak pernah bertemu dengan Yesus. Dia nggak tahu Yesus bagaimana wujudnya, mukanya kayak mana, nggak pernah ketemu. Tiba-tiba ada suara didengarkan, akulah Yesus yang kau aniaya. Ya nggak? Kita minta dalilnya. Kenapa? Karena Kristen ini adalah agama syiar. Apa itu syiar? Agama tablik. Apa itu tablik? Agama yang disampaikan kepada seluruh manusia, bahkan kepada seluruh makhluk, agar manusia masuk ke Kristen dan dibaptis. Nah, karena itulah kami mengkanter. Enak aja. Anda ngajak orang masuk ke agama Anda, buktikan dulu kebenarannya di mana. Oh, kami menyembah Yesus. Apa dasarnya? Karena Yesus itu Tuhan. Kata siapa? Kata Paulus. Nah, Paulus dapat ilmu dari mana? Dari suara yang datang kepadanya. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, buktinya kalau itu adalah Yesus apa? Terangkan. Mana buktinya kalau itu Yesus? Tak ada kan bukti? Cuman suara sekali itu aja kan? Habis itu Paulus bebas ngarang semua cerita. Oh, muncullah kitab Roma, Galatia, Timotius. Itu dari mana sumbernya? Dari makhluk yang mengaku Yesus. Nah, untuk membuktikan bahwa itu Yesus, apa buktinya? Apa buktinya? Ada? Tak ada. Ini kita merangsang otak kalian itu berpikir, bukan kita menghujat. Sadarilah.
Benar yang dikatakan Bang Suma ini. Kok kita percaya suara itu ya, yang datang kepada Paulus? Paulus ini siapa? Bapaknya siapa? Mamanya siapa? Tidak ada yang tahu. Sejarah hidupnya kayak mana? Tidak ada yang tahu. Dia hidup di mana? Seperti apa? Usia 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Apa yang dikerjakannya? Tak ada yang tahu. Yang ditahu hanya menulis surat. Lalu hidup kesehariannya kayak mana dia? Orang baik-baik ke dia? Mana buktinya kalau dia orang baik? Mana sejarah hidupnya? Siapa nama bapaknya? Nggak ada yang tahu. Gelap. Lalu kenapa kalian percaya? Karena iblis yang menutup akal kalian. Kami datang membuka akal kalian. Maka kami tanya, saudaraku, buktikan ke kami kalau yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Mana buktinya? Ada bukti? Tunjukkan. Kita mau dengar. Kita mau dengar. Saya akan catat. Oh, ini buktinya. 1, 2, 3, 4. Mana? Ada? Gak ada bukti. Gak ada. Sepi. Gak ada. Semata-mata diajarkan, untuk itulah Yesus mati supaya bangkit pada hari ketiga untuk menjadi Tuhan, baik untuk kita maupun untuk dunia. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Hanya kayak gitu-gitu aja. Cuma diajarkan kayak begitu saja. Yesus adalah raja di atas raja, dia adalah juru selamat, dia adalah kayak gitu aja. Tapi kita tidak tahu apa yang dijual Paulus ini benar-benar Yesus. Ayo, buktikan dulu kalau itu adalah Yesus, baru kita percaya bahwa Yesus itu sesuai dengan ajaran Paulus. Tapi kalau saudara tidak mampu membuktikan bahwa itu adalah Yesus, berarti Anda selama ini tertipu. Anda terjebak di dalam lingkaran setan. Karena Yesus berpesan, mohon 1 menit lagi, nanti Anda tanggapi. Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, mengaku-ngaku aku dan berkata akulah dia. Ayo. Matius 24 nomor 24. Nomor 23. Apabila ada orang berkata Yesus ada di sini, jangan kau pergi ke sana. Atau Yesus ada di sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan datang untuk menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 24. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang yang berkata ada Mesias di sini, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku nanti ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Bintang-bintang akan berjatuhan, langit, kuasa-kuasa langit dan langit akan guncang. Anak manusia aku akan terlihat dari langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap melihat aku datang. Itu tanda-tandanya ketika datang Yesus yang betul. Al-Quran juga menerangkan itu. Ini tanda-tandanya apa? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Apaan? Sementara kitab Anda sendiri mengatakan, ujilah setiap roh, apakah itu adalah roh dari Elohim atau itu adalah roh palsu. 1 Yohanes 4 nomor 1. Harus diuji, jangan asal percaya. Tapi Kristen lahir diajarin percaya Yesus, lahir dipercaya Yesus. Uji dulu, kesempatan kalian belajar, internet sudah ada di mana-mana. Pelajari baik-baik, benarkah yang datang itu Yesus? Karena Yesus mengatakan kepada muridnya Yahudi, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu menyamar domba. Waspadalah kepada orang Farisi. Waspadalah kepada ragi orang Farisi. Paulus itu orang Farisi. Artinya waspadalah kepada Paulus. Tapi kenapa kalian tidak mau mendengar? Karena kalian bukan pengikut Yesus. Kalian itu pengikut Paulus. Kalau orang Yahudi pengikut Yesus tidak mau mengikuti Paulus, nggak mau. Kalian bukan Yahudi, makanya kalian ikut Paulus. Kalian itu korban. Ayo sahabatku, silakan waktu Anda 5 menit sampai 20 menit atau 3 jam 4 jam ke depan, silakan Anda bercerita. Tapi ingat, jangan ada dusta di antara kita. Jelaskan sejelas-jelasnya bahwa yang datang kepada Paulus itu benar-benar Yesus yang mengaku akulah Yesus, manusia dari Nazaret. Saya Zulkifli M. Abbas ingin belajar. Kalau ada orang Kristen mampu membuktikan itu, silakan. Jordan.
Jordan. Tidur dia. Tidur dia, jangan tidur dong. Anda diberi kesempatan bicara loh. Oke. Halo? Udah? Ya, silakan. Seperti yang ku bilang tadi Bang Juma, panjang lebar apa Bang bilang tadi ngomong tadi, ya aku masuk ke luar kanan, gitu loh. Jadi aku di sini hadir Bang, bukannya untuk gimana membela ini membela yang dua, bukan. Cuman yang ku minta, aku cuman minta aja ya, karena selama ku ikutin live-nya Abang Juma ini, ya kayaknya abang kadang gini loh, abang nanya pertanyaan sama kami Kristen gitu, giliran dijawab abang motong omongan jawaban orang Kristen gitu. Jadi kadang abang nggak belum selesai dijelasin abang udah motong gitu loh. Jadi aku pun bingung ini mau nanya, karena sepengetahuan aku gini Bang, kalau kita bertanya karena kita nggak tahu gitu kan, nah dikasih tahu tuh, udah dikasih tahu abang, pasti dikasih tahu abang motong, abang langsung castus gitu. Jadi aku yang dengar gitu bingung gitu loh, karena aku di sini nyari yang kebenaran, bukan nyari yang kayak mana gitu, bukan nyari yang membela Kristen, walaupun aku Kristen, abang Muslim, bukan membela kami Kristen, bukan membela abang, bukan. Aku di sini tengah-tengah gitu loh. Tetap juga yang ku bilang bahasa tadi Bang, apapun yang abang bilang tadi, aku masuk dikeluarkan. Karena apa ku bilang kayak gitu? Kenapa ku bilang seperti itu? Karena selama ini abang ku dengar terlalu ngerocos gitu Bang. Maaf ya Bang ya, bukannya bilang apa, terlalu ngerocos Bang. Karena Sekarang kan udah gimana ya? dikasih kesempatan, tinggal jawab Bang. Enggak, kok kan Bu, gini Bu, kan dari awal aku bilang apapun yang abang bilang tentang ajaran abang kutip dari Alkitab kami itu semua itu masuk dari luar kanan. Kan itu abang omongan awal saya Bu. Nah, yang di sini yang ku minta Bu, bukan soal kebenaran soal gimana nya, bukan. Aku cuma minta sama Bang Juma, cuman satu Bang, ku minta sama Bang, tolonglah Bang, kita ini jangan kalau memang menurut abang ajaran kitab kami itu nggak benar ya, jangan terlalu berkor-kor Bang. Karena apa? Banyak orang kita, kawan kita Muslim juga mendengar omongan abang, banyak juga kawan-kawan kita di sana Muslim nggak setuju dengan omongan abang, nggak banyak juga. Nah, karena abang bertanya dijawab, pasti jawab abang langsung ngerocos gitu, belum selesai dijawab abang langsung ngerocos. Jadi kan bingung gitu loh. Ini abang ini bertanya Karena lain yang ditanya, lain yang dia jawab. Apa yang diminta ditanyakan, lain bukan dijawab. lain sebenarnya Bu. Nah sekarang ini Anda kan diminta menjawab bukti. Anda kemana-mana tuh, ini fakta bukti. Kalau Anda tidak kan mau dari berdiskusi awal ngapain bilang, naik Bang? Bunda, halo Bunda. Kan dari awal saya bilang, ucapkan dari awal, apapun yang Bang Juma bilang masuk kiri keluar kanan. Ya jangan naik diskusi, ini komal diskusi, nggak usah naik Bang. Ya Kalau saya mau cuma masuk dari bilang akhir. Bu, kan aku bilang aku sini di tengah. Ya udah cukup Udah Pak Jordan. ditahu kok. Pak Jordan, Silakan turun aja. ya udah cukup ya Pak Jordan ya. Biar Banyuma nanggapi lagi. Sekali lagi coba Anda menjawab apa enggak nih? Coba Banyuma tadi Anda terjawab nggak sih? Iya, Bukan jadi soal terjawab sekarang. Aduh, gini loh, Bang. Apapun yang abang Juma tanya sama aku nggak bakalan ku jawab, dan memang aku nggak pandai menjawab masalah ini. Karena aku berpikir logika loh. Cuman yang ku minta sama Bang Juma, kalau Bang Juma nanya masalah pertanyaan dari kitab suci gitu, kitab kami, kitab Alkitab, ya tunggu selesai dulu dijawab Bang. Oh ya udah cukup. Anda mau jadi moderator di sini, dia mau cuma mengatur. Kalau abang Udah nggak cukup. percaya terserah abang, karena itu jawaban dari kami. Cukup. Dia cuma jadi moderator Banyuma. Dia mau mengatur jalannya diskusi. Silakan Banyuma, tanggapilah. iya, jadi saya bukan orang baru ya dalam dunia apologet. Saya ini termasuk paling senior kayaknya di antara yang aktif di dalam
komal-komal diskusi. Senior-senior saya itu kebanyakan mereka offline. Saya dengan Ahi Sugi itu yang paling senior kayaknya sekarang. Maksudnya dalam arti kata yang paling tua. Artinya saya sudah berdialog dengan ribuan Kristen. Dan tak ada Kristen berdiskusi itu bertujuan untuk menyampaikan dan menguraikan kebenaran dengan aspek logika atau rasio. Mereka sifatnya hanya mendogma, mendoktrin. Sifatnya hanya berkelit, sifatnya hanya ingin memaparkan kepercayaannya saja. Tidak ingin keluar dari itu. Jadi buat apa kita membiarkan orang yang berbicara ditanya apa yang dimaksud dengan rumah? Orang itu kemudian menjelaskan tentang sawah. Hanya orang yang banyak waktu dan kurang kerjaan yang bisa mengikuti keinginan orang yang menjelaskan tentang sawah. Sementara yang kita bahas ini rumah. Ini yang terjadi. Maka saya tidak mau usia saya, waktu saya dihabiskan orang yang sifatnya hanya ingin menyesatkan, memperbodoh dirinya sendiri. Itu jelas itu. Kayak King tadi, apa ditanya apa? Dia mengatakan yang tertinggi dalam sumber tertinggi bagi kami adalah Bible. Apa dikira ucapan-ucapan Yesus itu nggak ada di Bible? Apa dikira yang saya uraikan inti saya karang-karang sendiri? Justru dia yang ngarang. Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Dia bisa datang kapan saja, kepada siapa saja. Mana dalilnya? Tak ada. Coba. Malah yang ada, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Apa yang diterangkan Kristen bertentangan dengan ucapan Yesus. Anda pusing mendengarkan dan melihat situasi itu. Kenapa Anda pusing? Karena Bang Suma lebih paham Bible, lebih mengerti Bible, lebih jujur menguraikan Bible daripada pihak Kristen. Itu fakta. Kristen itu hanya jemaah atau kelompok atau segolongan orang atau kelompok orang karena nggak pantas disebut jemaah. Jemaah itu adalah bahasa Quran. Mereka itu adalah kelompok orang-orang yang hanya sifatnya mendengar di dogma saja. Sementara sifat dogma itu tidak boleh ada ganggu-gugat, tidak boleh. Ya namanya dogma ya dogma. Dogma itu sesuatu yang dipercayai dan tidak ada tambah, tidak ada kurang. Intinya percaya saja, imani saja. Itu dogma dan itu disifati Kristen. Yesus manusia. Orang gila yang mengatakan Yesus bukan manusia. Tapi karena dogma, maka muncul Yesus itu adalah pencipta yang datang dalam bentuk manusia. Itu dogma. Tapi bertentangan dengan rasio. Makanya orang Kristen dalam membahas kekristenan pasti mereka tidak seimbang antara otaknya dengan mulutnya. Pasti itu, saya pastikan. Di mana-mana kalau orang Kristen berdebat pasti tidak seimbang. Yang muncul adalah irrasio. Tidak seimbang antara akalnya dengan mulutnya, antara Bibelnya dengan apa yang keluar dari mulutnya. Pasti bertentangan. Contoh tadi, belum lama kan King menantang saya, dengan saya aja semua, selalu kayak gitu. Tapi ketika ditanya apa tadi, Anda dengarkan, Yesus itu Tuhan. Dia bisa datang kapan saja dan Yesus bisa datang kepada siapa saja. Kutanya, kata siapa? Ada ucapan Yesus begitu? Enggak ada. Cuman dia karang-karang sendiri. Jadi kalau orang kayak begini mau dibiarkan, berapa banyak orang yang akan dibawa oleh dia ke neraka? Kenapa enggak? Kita kan butuh saudara-saudara Kristen yang jujur. Oh, Yesus mengatakan begini, bangun. Selesai. Diskusi bagus, lancar, teratur. Kita kasih ruang dia bicara. Yang penting dalilnya ada, benar. Tapi kan faktanya yang kita bahas ini adalah Al-Quran mengatakan yang mereka sembah itu hanyalah setan yang durhaka. Al-Quran salah, berarti Bible benar. Al-Quran benar, Bible salah. Nah, kita uji. Kristen menyembah Yesus disebabkan karena ada suara datang kepada Paulus bahwa dia adalah Yesus. Suara inilah kemudian yang membimbing Paulus mendirikan agama menyembah Yesus. Ibadah minggu, tidak bersunat, makan babi,
Ini yang membimbing makhluk itu. Apakah Yesus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel yang mengajarkan itu? Bukan. Tapi suara yang mengaku Yesus itu, yang datang kepada Paulus itu, yang membimbing orang Roma, orang Barat, lalu datang ke Indonesia melalui penjajah, yaitu Belanda, mengajarkan pribumi sebagian menyembah kepada Yesus akibat ajaran Paulus dari suara yang mengaku Yesus itu. Maka sekarang ini zaman digital, internet itu adalah alat untuk manusia semakin paham, semakin tahu, semakin mengerti. Karena itu adalah jendela dunia. Apapun yang Anda ingin tahu di dunia ini, tinggal buka internet. Berarti zamannya orang cerdas. Nah, kalau ada internet orang masih bahlul, itulah orang yang celakanya celaka. Ulaika hum syarrul bariyah, lebih rendah dari seluruh makhluk. Ada internet, saatnya belajar, tapi masih saja memperbodoh diri. Coba, King Ricard tadi ditanya, apa jawabannya? Karena Yesus itu Tuhan. Itu kan jawaban putus asa, jawaban orang stres, jawaban orang frustasi. Ngapain dipertahankan? Mending diam, mending kita suruh diam, kita yang kasih pengajaran. Kenapa? Karena pendeta belajar sampai S5, 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 S7, S8, S tontong, sampai mereka bisa mengusir setan, bermujizat. Itu ilmunya cuma Bible. Bible, tak ada ilmu lain. Tak ada ilmu lain. Tidak seperti orang yang belajar Quran, ilmu lain, disiplin ilmunya itu puluhan. Kalau Bible nggak ada, cuman ilmu Bible, baca data dalil, data-data dalil-dalil yang mungkin berkenaan dengan kasih, berkenaan dengan perpuluhan, itu aja yang dia tahu. Hanya itu. Habis itu ngajar di gereja, pungut biaya. Kalau Bang Suma tidak, saya kutui ini, bertahun-tahun hidup saya habis untuk mengutui ini. Demi apa? Demi mencegah pemurtadan. Demi mencegah pemurtadan. Demi mencegah Kristen memurtadkan orang Islam. Misionaris. Saya kutui ini, habis usia saya nih, sampai istri saya meninggal dunia, itu ikut-ikutan belajar Bible. Anak-anak saya kekurangan perhatian gara-gara saya belajar Bible. Untuk apa? Untuk menjadi cahaya di tengah-tengah orang-orang yang ingin murtad dari Islam. Itu aja. Jadi saya lebih mendalami Bible dari pendeta. Pendeta mana kira-kira yang mau berdialog dengan saya sekarang? Kan saya sudah tantang. Di Jakarta saya nantang semua pendeta di Indonesia. Mari kita jujur. Jangan ada dusta. Buka-bukaan kita. Kita bedah. Kita bedah dengan rasio, dengan pisau akademisi. Kita bedah Bible, kita bedah Al-Quran. Berani nggak pendeta? Tak ada yang berani. Karena kapan mereka berani tampil perpuluhan, habis. Tapi kalau saudara mengatakan apapun yang Anda sampaikan masuk di telinga, silakan aja. Iblis yang datang untuk mencobai Adam juga sebelumnya begitu. Iblis sendiri yang mau datang kebenaran kepadanya. Iblis mengatakan, EGP, aku rida, aku ikhlas ke neraka, saya tidak mau tahu. Itu iblis. Silakan, tak ada paksaan. Toh Yesus juga tidak memaksa. Yesus datang mengatakan dirinya hanya untuk Bani Israel, dipaksa untuk seluruh bangsa. Ayo, kan itu fakta, itu rasional. Jadi saudara-saudara Kristen, agama Kristen itu agama syiar. Saya ulang lagi, agama Kristen itu adalah agama atau ajaran atau aliran kepercayaan yang diwajibkan diimani oleh seluruh manusia. Siapa yang tidak beriman akan dihukum. Markus 16. Siapa yang beriman dibaptis, yang tidak beriman dihukum. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Itu perintah. Berarti kami ini harus Anda Kristenkan menurut Bible. Anda harus mengajak kami menyembah anak orang menurut Bible. Anda harus membaptis kami menurut Bible. Tapi tunggu dulu, langkahi dulu mayat kami. Minimal langkahi dulu ilmu kami. Buktikan dulu kebenaran kalian. Jangan Anda datang membawa produk, Anda sendiri tidak mengerti isi produk itu apa. Justru kami yang menguliti produk itu. Anda datang menjual, ini bang, apa itu? Ini barang kami bang, dari luar negeri bang, bagus ini bang. Apa namanya? Ini bang namanya. Loh,
Saya lihatnya itu bukan, bacanya di situ bukan Alkitab kok. Di situ tertulisnya Bible. Oh iya bang, tapi kan kami sudah terjemahkan bang ke Indonesia bang. Lalu isinya gimana? Isinya itu bang, Yesus itu Tuhan bang, gini-gini. Begitu kami buka, bagaimana caranya dia Tuhan? Ternyata waktu ditanya, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus, manusia dari Nazaret. Oh, dia manusia. Iya bang, pada saat itu dia memang manusia bang, karena dia datang menjelma bang. Tapi setelah ke langit bang, dia adalah Tuhan. Loh, gimana dia adalah Tuhan? Di dalam Ibrani 18 nomor 3, Yesus kemarin, sekarang maupun yang akan datang sama saja, tidak pernah berubah. Gimana toh? 2 Yohanes 1 nomor 7, barang siapa yang mengaku dan tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia, maka dia adalah antikristus, dia adalah dajjal. Kok bertentangan dengan catatan produkmu? Udah bang, beli aja bang, murah loh ini bang. Kau kasih saya gratis aja, saya nggak mau. Itu bang. Jadi kita dialog itu memang tujuannya untuk mencari kebenaran, bukan saling merendahkan. Ingat ya, yang rendah tetaplah rendah, yang tinggi tetaplah tinggi, yang benar tetaplah benar, yang salah tetaplah salah. Jangan dipaksakan salah itu menjadi benar, dan jangan dipaksakan benar itu menjadi salah. Hak adalah hak, batil adalah batil. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah pada penyesat yang datang kepada Bani Israel ngaku-ngaku domba padahal dia adalah serigala yang buas. Siapa serigala buas? Kejadian 49 nomor 27. Keturunan Benyamin disebut serigala. Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku keturunan Benyamin. Kena nggak tuh? Ya kena. Saya kira begitu saudara ya, panjang lebar Anda tidak mau mendengarkan, tapi tujuan saya adalah umat Islam. Saya mengedukasi kepada umat Islam supaya mereka paham ternyata Kristen itu hanya modal kulit, tapi isi dalamnya ternyata apa yang mereka lakukan di gereja, ibadah minggu tidak ada dalilnya, menyembah Yesus tak ada dalilnya, menyembah tidak bersunat tidak ada dalilnya, kemudian tidak ada ajarannya dari Elohim ya, dan seterusnya, bla 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 bla, tidak ada perintah. Mereka membuat aturan-aturan sendiri. Saya kira begitu, silakan. Assalamualaikum. Waalaikum. Kayaknya Pak Yordan cukup ya. Sebenarnya aku tadi setuju sih dengan Jordan. Kalau Bang Zum ini banyak rocosnya gini. Sebenarnya kalian tahu nggak? Sebentar dulu. Nah, karena ini Muslim apa Kristen? Aku Kristen Kak. Oh ya, silakan. Pak maksudnya. Om. Jadi sebenarnya kalian tahu nggak sih siapa itu Paulus? Tahu, dia Dajjal. Cuma lebih dari Iblis yang menjelma menjadi manusia. Bantah saya. Bantah Mungkin pakai ini ya. pakai data. Silakan. aku nggak tahu, mungkin kalian antara nggak tahu atau mungkin Silakan, nggak usah nilai kita. Ajarin kita, ajarin. mungkin mempromosikan Islam dengan cara memojokkan Kristen. Ajarin kita. Anda kan bertanya, siapa Paulus? Saya bilang Ya. iblis. Jadi Paulus itu adalah rasul siapa? orang Kristen. Kenapa? Rasulnya orang Kristen, Ya. tapi bukan rasulnya Yesus. Rasulnya Yesus. Kenapa? Dari mana Anda tahu bahwa itu rasulnya Yesus sementara Yesus tidak pernah Karena memilih dia? Rasul-rasul yang lain dan murid-murid yang lain itu sudah mengakui Yesus itu Paulus itu adalah rasul. Di mana Thomas mengakui Paulus? Tunjukkan dalilnya. Gini ya, kalau kalian mungkin beberapa dari kalian juga tunjukkan. tahu ya siapa itu. Tunjukkan dalilnya Thomas mengakui Paulus. Aduh, jangan dipotong-potong dong. Iya, jangan berbohong. Aku nggak berbohong. Kalau tidak berbohong, tunjukkan Thomas mengenal Paulus. Ya, Ya, bukan Thomas saja dong. Filipus mengenal Paulus nggak? Filipus mengenal Paulus nggak? Rasul Petrus bahkan Filipus mengenal Paulus nggak? semua rasul. Tunjukkan dalil. Kalau tidak berarti Anda iblis. Itu kan ajaran setan kan? Dalil, Anda Mbak. Paulus Dalil, itu Mbak. iblis kan? Ya, Bicara tanpa dalil, setan. Ayo, mana buktinya Filipus mengenal Paulus? Di mana dalilnya? Pakai dalil, Mbak. Mana? Mana?
Mana? Bahkan Petrus itu pernah disebut iblis oleh Yesus. Pernah enggak Filipus disebut iblis? Enggak. Ayo. Mana bukti? Jadi jangan hanya menilai karena bertentangan dengan dogma. Kalahkan Bang Suma dengan data. Kalau cuma asumsi, apa bedanya dengan Rudy Yohanes? Apa bedanya dengan Edis TV? Penyesat-penyesat kayak begitu dengan Anda, apa bedanya? Ini kan dasar pijakannya jelas. Al-Quran mengatakan orang kafir laknatullah menyembah setan. Kalian menyembah oknum yang katanya bernama Yesus. Islam mengatakan, Al-Quran mengatakan yang Anda sebut Yesus itu setan. Masa sih? Buktikan bahwa suara yang didengar oleh Paulus itu adalah anak Maria. Buktikan mana? Mana buktinya? Sudah berapa orang Kristen yang lumpuh dengan materi ini? Mana? Buktikan ke saya. Yang datang kepada Paulus mengaku, akulah Yesus, itu benar-benar anak Maria. Silakan buka mic Anda, buktikan itu. Nggak usah nyerocos kemana-mana. Jangan mendikte saya. Jangan dikte saya. Ya, jangan dikte saya. Kakekmu belum lahir, saya sudah tamat belajar Bible. Silakan. Aku mau kasih kalian satu fakta dulu. Mungkin beberapa dari kalian mungkin banyak yang nggak tahu ya. Kalau Paulus itu bukan pendiri kekristenan. Siapa bilang? Ya, karena Mana dalilnya? Saya kasih dalil kalau Paulus itu adalah tokoh dari Kristen. Pembunuh orang. Ya memang, karena pembinasa keji itu. Aja kalian udah nipu. Paulus, Yesus mengatakan Matius 24 nomor 15, pembinasa keji itu berdiri di tempat suci. Ayo. Bahkan Paulus saja mantan pembunuh orang-orang. Ya memang penyesat itu iblislah. Yesus mengatakan, di dalam Yohanes 8:44, iblislah menjadi bapakmu dan kau melakukan keinginan-keinginan bapakmu itu. Dia adalah pembunuh awal kali sebelum berkarya. Yohanes 8:44. Siapa itu? Hanya bisa histeris. Kenapa menangis? Karena saya tahu Anda menipu. Dalil? Ada dalilnya? Karena Paulus bukan pendiri orang Kristen. Kisah para pewarta 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar, tokoh dari Nasrani. Hei, tokoh Nasrani Paulus itu. Berarti dia mendirikan Kristen. Murid-muridnya pertama kali disebut Kristen di Antioquia. Ayo, Memang nama Kristen memang pertama kali disebut di Antioquia. Itu siapa yang membawa Kristen ke Antioquia? Siapa? Itu adalah Paulus. Paulus. Ya udah, selesai. Berarti yang mengajarkan kemudian tentang konsep kekristenan itu adalah Paulus. Udah selesai ya. Jadi kalau cuma modal kecemburuan Anda terhadap pemahaman saya tentang Bible, Anda itu mantan pembunuh orang. Sekarang buktikan aja dulu bahwa yang datang kepada Paulus ngaku Yesus itu adalah Yesus. Itu aja dulu. Jadi kami percaya bahwa yang datang Kesempatan cuman modal percaya. Ya, saya percaya karena sudah. Yang lain pun setuju. Kalau modal percaya doang turun, Mbak. Kita butuh data, Mbak. Kalau modal percaya doang, butuh data kita. Saya lagi buktikan kalau suara yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Silakan. Ya, sama seperti kalian mempercayai Muhammad. Aduh, Nggak nyambung. Ya kan sama gitu konsepnya kita kan. Nggak sama, beda, jauh. Buktinya apa kalian? Kenapa kalian bisa percaya dengan Muhammad? Oke, saya terangkan ya. Dengarkan di bawah supaya lain kali jangan naik lagi membawa ketololan. Dengarkan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia memijakkan kaki di atas muka bumi. Jangan dikasih turun Bang kalau lagi bicara. Bersama dengan manusia di Arab, datang mengajarkan menyembah kepada Allah. Oke? Dan mengajarkan dirinya adalah Rasul Allah, utusan Allah.
Yesus turun ke bumi, memijakkan kakinya di bumi, bertemu dengan orang Yahudi. Nabi Muhammad bertemu dengan Arab, Yesus bertemu dengan orang Yahudi, sama-sama. Mereka adalah sumber dua. Rasulullah sumber Al-Quran, Yesus sumber Injil. Rasulullah mengajarkan tidak ada Tuhan selain pencipta langit dan bumi, yang diajarkan oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Itu ajaran Rasulullah Muhammad. Kemudian dirinya adalah utusan Allah. Yesus juga begitu, datang mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, pencipta langit dan bumi, dan mengajarkan dirinya adalah Rasul Allah. Sama-sama kan? Nabi Muhammad meninggalkan dunia, Yesus juga meninggalkan dunia. Mereka meninggalkan ajaran Nabi Muhammad, la ilaha illallah huwa Rasulullah, dia adalah Rasul Allah. 1400 tahun tidak ada manusia muncul mengaku bertemu dengan Nabi Muhammad, lalu kemudian suara yang didengarkan, akulah Muhammad yang kau aniaya. Tidak ada suara kayak begitu, ya, tidak ada. Tidak ada kemudian orang mengaku-ngaku bertemu dengan Nabi Muhammad lalu merombak semua Al-Quran. Itu tak ada. Lalu mengajarkan ajaran baru. Tidak ada. Nabi Muhammad SAW mengajarkan Al-Quran sampai hari ini 1400 tahun. Tidak ada berani mengganggu gugat ajarannya. Murni, terjaga. Nah, Yesus bagaimana? Yesus terangkat, meninggalkan dunia. Muncul namanya Paulus, mengaku-ngaku bertemu dengan Yesus. Habis itu dia karang cerita 14 buku. Habis itu dia karang lagi buku konsep-konsep yang aneh. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah ini, bla 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 bla. Sehingga ajaran Yesus yang tadinya murni kepada Bani Israel tiba-tiba berubah diajarkan kepada seluruh dunia. Itu yang Anda harus pikirkan. Berbeda. Tidak ada orang yang datang mengaku kerasukan Nabi Muhammad, tak ada, lalu mendirikan agama baru, tak ada. Tapi di ajaran Yesus ada orang kerasukan roh mengaku Yesus, lalu mengajarkan agama pagan, menyembah kepada anak Maria. Nah, pertanyaannya, siapa yang datang merombak ajaran Yesus, yang mengaku Yesus, yang datang kepada Paulus? Itu PR besar yang harus kalian bongkar habis. Saya cuma memberikan jalan supaya kalian itu sadar. Kalau ajaran Yesus yang dijalankan selamanya, maka yang muncul kemudian adalah ajaran Taurat, bukan ajaran Perjanjian Baru. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan buku-buku Paulus itu. Ayo, tugas kalian sekarang menunjukkan begini, Bang Suma. Ya, bagaimana? Yesus yang datang kepada Paulus. Kenapa? Karena Yesus berpesan, murid-muridku, saya akan datang kedua kalinya. Tanda kedatanganku itu hanya suara, dan aku akan datang kepada seorang penjagal bernama Saulus. Ikutilah dia, ya. Oh baik guru, oke, saya pamit ya, shalom alaihim. Naiklah dia ke langit. Tapi ini tidak ada. Yang ada malah apa? Wahai murid-muridku, waspadalah kepada ahli Taurat, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada orang munafik, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu membawa-bawa namaku dan mengatakan akulah dia. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi ketika ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya ya. Baik guru. Itu pesan Yesus sebelum terangkat. Ternyata terbukti muncul Yesus palsu. Di mana itu? Ketika dia datang kepada Paulus, akulah Yesus yang kau ada. Inilah Yesus palsu yang Yesus katakan. Waspadalah, sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku telah mengatakanmu terlebih dahulu kepadamu. Apabila ada orang mengaku ada Mesias, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya, sebab kedatanganku nanti ditandai dengan adanya cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang, bulan tidak akan bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan. Itulah tanda kedatanganku. Matius 24 nomor 29. Apakah itu terjadi pada saat ke Paulus? Tidak.
berarti yang datang kepada Paulus ini siapa? Yesus palsu, Mesias palsu. Kami hanya menyadarkan, tapi kalian membenci. Kenapa kalian membenci? Karena darah setan yang ada dalam tubuh Anda itu yang meronta-ronta. Iblis tidak menginginkan pasukannya itu berkurang. Iblis tidak menginginkan prajuritnya berkurang. Penjahat tidak menginginkan mangsanya itu lari lolos dari dirinya. Mereka ingin iblis-iblis ini membawa kalian sampai ke neraka. Kami datang sebagai penolong. Makanya Al-Quran itu datang sebagai obat. Al-Quran itu datang sebagai batu sandungan. Al-Quran itu datang sebagai petunjuk. Anda menolaknya, tolaklah dengan baik. Mari kita diskusi dengan baik. Kan itu poinnya. Jangan berbohong, jangan berdusta kayak tadi. Yesus itu Tuhan, dia bisa datang kapan saja dan kepada siapa aja. Loh, itu kan suara iblis yang berbicara lewat Anda. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Ketika berbicara mengenai keyakinan, harus berdalil. Gak boleh tidak. Itulah gunanya Bible. Masakan ada kitabnya Yahudi nempel di situ? Kitab Taurat sudah 5 memang di sana. Yeremia, Daniel, apalagi Samuel, apalagi Maleaki, apalagi Pengkhotbah, apalagi Kidung Agung, Mazmur, apalagi Lukas, Matius, Markus, Yohanes, apalagi Kisah Pewarta, apalagi Petrus, 1 Petrus, 2 Petrus, apalagi Roma, Galatia, Filipi, Efesus, apalagi. Masa buku begitu banyak tidak ada satupun dalil di dalamnya mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, dia bisa datang kepada siapa saja dan kapan saja. Buku setebal itu kalian kumpulkan menjadi bundelan clipping. Tidak ada pengakuan Yesus seperti itu, tapi Anda karang. Apakah ini bukan bukti bahwa yang mengajarkan Anda mengatakan itu adalah setan? Amsal 3 nomor 5, jangan kau berpegang kepada pikiranmu atau pendapatmu sendiri, tapi berpeganglah kepada firman Tuhan. Nah, mana firman Tuhan yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, dia akan datang kapan saja dan datang kepada manusia yang mana saja? Mana dalilnya? Gak ada. Berarti Anda sama seperti Paulus, ngarang cerita ketemu dengan Yesus, yang mana Yesus itu adalah Yesus palsu. Berarti Yesus palsu yang sedang membimbing Anda untuk mengatakan itu. Belum lagi kalau yang dinubuatkan bintang timur, Lucifer, bintang fajar yang Anda sembah. Ayo, akulah sang bintang fajar. Siapa bintang fajar itu? Menurut kitabnya orang Yahudi Yesaya 14, bintang fajar itu adalah setan, Lucifer. Berarti yang mengaku Yesus itu adalah Lucifer. Berdiri bulu-bulu saya loh, saya lagi merinding ini. Coba buka Wahyu 22 nomor 16. Akulah Yesus sang bintang timur. Ngeri kali. Berarti suara yang datang kepada pengarang kitab mimpi di Pulau Patmos dan yang datang kepada Paulus itu adalah iblis Lucifer. Karena dia mengaku bintang timur. Sedangkan di dalam kitab Yesaya 14 nomor 12, nomor 13, 14, 15 yang disebut bintang fajar atau bintang timur itu adalah Hailale bin Zakar. Dialah Lucifer, iblis yang ingin menyamai pencipta langit dan bumi. Seram itu, ngeri. Aku merinding membahas ini. Merinding saya. Dan dikatakan dalam Matius 28 nomor 18, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Na'udzubillah syaitanirrajim. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Berarti ini adalah iblis yang ingin menyamai Tuhan. Kuasa Tuhan sudah diberikan kepada dia. Kuasa bumi, langit telah diberikan kepadaku. Lalu konsep apa yang bikin ngeri apa? Yesus dimasukkan ke dalam 3 di antara 1. 3 dalam 1. Berarti Yesus ini sang bintang timur ini disetarakan, disehakikatkan dengan pencipta alam semesta. Demi Allah saya merinding. Berarti yang dikatakan oleh Al-Quran itu benar. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuksirun. Saudara-saudara setan adalah orang-orang kafir. Mereka sama-sama berkongko-kongko bekerja sama untuk menyesatkan anak keturunan Adam. Thumma la yuksirun, dan mereka tidak akan henti-hentinya untuk menyesatkan. Dengan cara apapun mereka akan menyamar seperti orang benar, tapi sebenarnya mereka menggiring manusia kepada neraka. Begitu juga pengakuan Yesus tentang sang pembinasa keji, mengaku bertemu dengan aku. Matius 24 nomor 15 sampai nomor 27. Ngeri kali itu. Ngeri kali. Tapi
Tapi Anda sadar? Tidak. Orang yang ditipu tidak akan pernah sadar. Namanya orang tertipu tidak sadar. Nanti dia sadar kalau dia sudah masuk ke dalam kubur. Kami datang kemudian untuk menyadarkan itu. Hei, bangun! Kalian itu sedang terhipnotis. Bangun! Kalau kalian tidak terhipnotis, buktikan yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Ada yang bisa buktikan di Kristen. Pendeta, lulusan mana? Lulusan Vatikan, lulusan neraka, atau apapun itu. Hadapkan kepada saya. Suruh naik ke sini, atau jadwalkan. Panggil pendeta kalian, berhadapan dengan Bang Subah, untuk membuktikan bahwa yang datang kepada Yesus itu, Paulus itu adalah betul-betul Yesus. Buktikan. Tak akan pernah ada pendeta atau apapun itu yang mampu membuktikan itu. Artinya apa? Kalau itu tidak terbukti bahwa itu adalah Yesus, berarti itu adalah Mesias palsu. Yang disebutkan kemudian di dalam Matius 24. Yang disebutkan di dalam Al-Quran, surah An-Nisa, yang mengatakan bahwa orang Kristen itu menyembah setan. An-Nisa ayat 117. Wa iyad'una illa syaitanam marida. Artinya yang kalian sembah itu adalah Lucifer. Saya lihat ya, kita baca ya teman-teman. Wahyu 22 nomor 16. Ada yang bisa bacakan kepada kita? Di situ tertulis apa di sana? Ada yang bisa baca? Wahyu 22. Wahyu 22 ya? Iya. 22:6 ya? 16 Bang Andi. Coba baca pelan-pelan. Betul. Ngeri sekali. Sabar Bang, sabar. Aku Yesus Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Auzubillah. Siapa ini bintang timur ini? Bintang timur ini siapa? Ini kode. Ini Lucifer. Siapa Lucifer itu? Malaikat Hailale bin Zakar yang naik ke awan-awan ingin menyamai Tuhan. Maaf, gue turun. Tidak masuk akal. Ini siapa ini? Mengaku bintang timur ini siapa? Kalau Anda tidak ingin dicerdaskan, saudara buka Bible, kitabnya orang Yahudi, tanya orang Yahudi, wahai saudara-saudara Yahudi, di dalam kitabmu yang disebut bintang timur itu siapa? Bintang timur itu adalah iblis yang memberontak. Baca Yesaya 14, nomor 12, nomor 13, nomor 14, nomor 15. Yesus mengaku angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus, yaitu anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Lucifer itu turun ke bawah sampai ke dunia orang mati. Baca Yesaya 14 itu. Nah, tanda daripada angkatan jahat diberikan adalah anak manusia turun sampai ke dunia orang mati. Merinding aku Bang. Lalu diplesetin bahwa Yesus turun untuk menginjili orang-orang di alam maut. Na'udzubillah. Itulah Lucifer yang turun ke bumi, yang menjadi tanda kepada angkatan jahat dan angkatan yang tidak setia. Terus kita La haula wala quwata illa billah. Akulah Yesus. Hei, sejak kapan Yesus mengaku akan datang lagi kepada orang-orang? Bukankah Yesus dalam Yohanes 16 nomor 17, aku akan pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Aku pergi, yang datang setelah aku adalah manusia penghibur, bukan aku lagi. Tapi kok muncul, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu. Ingat, iblis itu memiliki pasukan malaikat-malaikat. Mikail berperan dengan naga dan malaikat-malaikatnya. Hati-hati. Iblis memiliki malaikat-malaikat. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Jemaat yang mana? Jemaat siapa? Bukankah Yesus tidak diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat? Bahkan Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus Yesus untuk mendirikan jemaat di atas batu karang kepada orang-orang yang bersunat.
Jemaat-jemaat yang dimaksud di sini adalah jemaat-jemaat di luar Yahudi, yaitu gereja-gereja yang tidak bersunat. Ini bukan Yesus anak Maria. Ini bukan Bisa Yesus. bertanya, Bang. Ini bukan Yesus, tapi ini adalah bintang timur. Bintang timur itu adalah Hailale bin Zakar alias Lucifer. Jadi yang kalian sembah selama ini adalah Yesus. yang mengaku sebagai Iblis. bintang, Iblis. Yesus Kristus. yang mengaku sebagai bintang, Timur. yang mengaku sebagai bintang, Yesus Kristus. yang mengaku sebagai bintang timur. Wahyu 22 nomor 16. Saudaraku, ketika orang Majus datang ke Yerusalem kemudian mencari mana anak bayi, anak sang bintang timur itu, mana? Orang-orang Lucifer, orang-orang Majus datang ingin menyembah anak bintang timur ini. Orang-orang Majus, Kenapa orang Islam harus ke Mekah untuk menyembah orang-orang batu? Majus ini adalah penyembah setan. Datang mencari anak bintang timur. Wahyu 22, Yesus mengaku sebagai bintang timur. Berarti dia adalah Lucifer, laknatullah. Baca Yesaya 14, 12 sampai nomor 15. Oke? Lekan Kristen yang masih mau diterapi otaknya, yang masih mau diajak diskusi baik-baik. Demikian sementara. Kalau Yesaya 14, 12 sampai 15 itu berakhir kalau nggak salah yang paling dalam di liang kubur. Ya, itu dia. Diturunkan gitu ya. Itu dia tanda angkatan jahat, ada anak manusia yang turun ke alam maut melakukan penginjilan. Orang mati diinjili. Tapi itu hanya ajaran dari kitabnya orang Yahudi. Itu tidak ada di kitabnya orang lain. Bisa bertanya, Bang? Taruh dulu. Ada yang mau nanya? Halo? Ya, kamu agamanya apa bro? Dari tadi ngomong Kristen. Saya agamanya Kristen, Bang. Oh ya, nggak mau menanggapi topik tadi? Iya, sama menanggapi saja, Bang. Ya silakan ditanggapi. Kenapa Bang Sumar begitu yakin kalau Paulus itu adalah Yesus? Hah? Apakah Bang Sumar yakin Paulus adalah Yesus? Hah? Nggak ada orang mengatakan itu. Tidak ada saya katakan bahwa Yesus itu Paulus. Paulus mengaku sebagai Tuhan di dalam 1 Korintus 4 nomor 15. Oh iya sebagai Tuhan. Paulus mengaku Bapa di dalam Yesus Kristus. Berarti dia mengaku Tuhan. Terus Paulus menghidupkan kembali Yesus menjadi Tuhan. Gitu. Roma 14 nomor 9 dia matiin dulu secara terkutuk, dikubur 3 hari, terus dia hidupkan lagi menjadi Tuhan. Itu Paulus gitu. Data loh itu bro. Kok jarang baca Bible kali ya? Jarang Bang. Oh ya udah. Ya kalau jarang di sini aja kita belajar sama-sama. Jangan nangis. Tidak nangis Bang. Oh. RC ada mau ditanyakan? Iya Bang, begini. Kegunaan untuk ke Mekah itu apa ya? Karena naik haji itu, apakah kalau sudah naik haji itu kita sudah pastikan masuk surga atau bagaimana? Boleh dijawab, nggak apa-apa. Iya. Jadi gini, di Islam itu ketika kita menjadi orang mukmin, maka kita sudah memiliki harta warisan berupa surga. Al-Quran menjelaskan itu. Kada aflahal mu'minun, diterangkan di dalam surah Al-Mu'minun. Jadi tidak mesti berhaji. Berhaji itu hanya bagi yang mampu. Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun mengatakan alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang sholat. Walladzina hum anil la'wi mu'ridun. Dan beruntunglah orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan beruntung juga orang yang menunaikan zakat.
Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan beruntung juga orang yang memelihara dirinya untuk tidak berzina. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Serta orang yang memelihara ibadah salatnya. Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang yang mewarisi alladzina yarisunal firdaus, surga firdaus, hum fiha khalidun. Jadi orang yang sholat adalah orang yang sudah punya warisan berupa surga firdaus. Tadi siang kalau tidak salah 16 orang Kristen saya tanya, gugur semua. Mana jaminan surga bagi orang yang ibadah hari Minggu? Tidak ada yang mampu menjawab. Karena prosesi ibadah dalam Islam disebut sholat, prosesi ibadah di dalam Kristen disebut kebaktian hari Minggu. Mana dalilnya? Ternyata kurang lebih 18 atau 16 orang dari Kristen tak ada satupun yang mampu menjawab. Jadi buat apa kalian ke gereja? Nggak ada jaminan keselamatannya. Kami cukup sholat dengan khusyuk, kami punya warisan. Dalilnya ada. Anda tidak terima, silakan, ini kitab suci kami beriman kepada kitab suci kami. Nah, Anda juga beriman kepada kitab kalian. Buktikan di kitab kalian ada jaminan untuk mereka yang kebaktian hari Minggu. Ada nggak? Tak ada dalilnya. Jadi buat apa ke gereja? Hanya untuk lihat paha? Hanya untuk karaoke? Itu aja. Tak ada gunanya kan? Karena tidak ada dalilnya, tidak ada unsur keselamatan yang didatangkan berdasarkan Bible itu sendiri. Justru di dalam Yohanes 14 nomor 27 kata Yesus, aku tinggalkan Islam untuk kalian. Matius 5 nomor 20, jika hidup agamamu tidak lebih baik dari hidup keagamaan orang Yahudi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Nah, yang lebih baik dan yang lebih sempurna hidup keagamaannya dalam tata krama ibadah, tata cara ibadah, itu hanya Islam. Kristen mana ada? Ibadah Minggu itu tak ada perintahnya. Nyanyi-nyanyi di hari Minggu tak ada perintahnya. Sementara Yesus mengatakan harus agama itu lebih baik, lebih sempurna daripada agama Yahudi baru bisa masuk ke surga. Di dalam Matius 5 nomor 20 itu dalil. Tapi kenapa ada namanya hari Sabat, Bang? Hari Sabat itu, adekku, itu adalah ibadah khusus untuk orang Yahudi. Keluaran 31 nomor 12 sampai nomor 15, hari Sabat itu adalah ibadah yang spesial untuk Bani Israel saja. Sedangkan untuk umat Islam, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Untuk umat Islam. Nah, mana dalilnya hari Minggu? Tidak ada. Kenapa Kristen ibadah hari Minggu? Karena orang Roma, orang Yunani, dari sejak nenek moyang mereka memang ibadahnya Minggu, Sunday. Apa artinya Sunday? Hari matahari. Mereka memang penyembah dewa matahari hari Minggu itu. Makanya tanggal 25 Desember itu diperingati oleh Kristen. Kenapa? Karena Kristen itu agama Romawi, agama Roma, bukan agamanya Yahudi, tapi agama orang Roma. Supaya mereka punya kitab, supaya mereka punya Tuhan menggantikan kemudian dewa Zeus atau Hercules, mereka melantik Yesus pada konsili. Sehingga Yesus itu jadilah Tuhan, menggantikan Horus atau Zeus atau Hercules. Nah, mereka dari dulu itu beragama menyembah dewa-dewa, menyembah Theos. Dari dulu sebelum ada Kristen, mereka orang Roma dari dulu menyembah Theos. Tapi mereka tidak pernah melihat nyata Theosnya atau dewanya turun ke bumi. Sementara ketika mereka datang ke Yahudi, Yerusalem, menjajah Yerusalem, mereka melihat ada sosok manusia bernama Isa membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, bahkan air dia rubah menjadi anggur, sehingga orang-orang Roma mengatakan, wah, ini dewa kita ini dewa kita ini yang turun ke bumi. Baru betul-betul ada bukti. Kalau tadinya dewa-dewa mereka tidak ada bukti, hanya angan-angan saja. Ini ada bukti. Yesus betul-betul membuktikan dia bisa mampu membangkitkan orang mati. Nah, akhirnya dijadikanlah Yesus itu sebagai dewa. Begitu.
Makanya Bibelmu itu saudaraku tidak ada kata Tuhan sebenarnya di dalamnya. Kalau aslinya yang ada hanya kata Theos. Theos itu artinya dewa. Kalau Theos diterjemahkan dengan jujur ke dalam bahasa Indonesia bukan Tuhan, tapi dewa artinya. Coba Anda cari. Bahasa Yunaninya itu kalau Tuhan adalah akontas. Bukan Tuhan. Bukan Theos. Theos itu artinya dewa. Jadi memang orang Roma Katolik penyembah dewa-dewa. Maka muncullah dewa Bapa, dewa Anak, dewa Roh. Makanya di Kristen diajarkan menyembah roh-roh. Karena roh-roh itu adalah sembahan agama animisme. Roh itu adalah makhluk halus. Jadi Kristen diajarkan menyembah kepada makhluk halus. Setan itu makhluk halus. Sementara pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk halus. Begitu Bang. Oke, saya rasa begitu ya. Ada lagi? Pertanyaan bro? Ersi, Cukup Bang. Ersi. Hah? Lanjut yang lain saja Bang. Oke. Thor atau Franky, silakan. Selamat malam. Ya, malam. Bisa gedein suaranya dikit. Ya, Ini dengan Bang Cuma ya, Cuma ya. ya. Saya sendiri Bang. Hai. Adakah? Saya mau nanya, bisa boleh cepat? Halo. Alhamdulillah. Franky bisa semangat dikit apa? Iya, saya mau nanya. Boleh kan? Karena Kristen apa bukan Kristen? Saya Kristen, Bang. Oke, silakan. Jadi, saya mau nanya. Saya mengikuti komal-komal. Allah yang benar itu mau ndak berdusta? Halo? Maksudnya apa? Allah yang benar maksudnya Tuhan yang benar gitu. Tuhan, ya, kalau di kami ya Tuhan itu Allah itu bisa mau ndak berdusta? Enggak mungkin. Di komal-komal di Quran ada katanya Allah berdusta, gimana itu Bang? Di mana dalilnya? Di komal saya tengok di komal kok ada. Bukan di Komal. Dalilnya mana? Dalilnya Saya nggak hafal Bang. Ya udah turun. tidak ada dalilnya Ada Allah itu. berdusta katanya. Oh enggak. Kita nggak Kalau- butuh katanya. Kalau di kitab saudara Tuhan Anda berdusta itu banyak. Contoh yang sedang dibahas ini, Tuhan Anda mengatakan bahwa Dia nanti datang kedua kalinya di akhir zaman, ditandai dengan bintang-bintang jatuh, kemudian langit bergoncang. Ternyata Dia datang diam-diam ke Paulus. Berarti dia pendusta. Di Yeremia dikatakan dirinya tidak serupa dengan makhluk. Ternyata abad pertama dia jadi manusia. Filipi 2, Kolose 2, dia datang serupa dengan manusia. Pembohong berarti, pendusta. Yohanes 3 nomor 13 dia mengatakan tidak ada orang yang naik ke surga selain dirinya Yesus. Ternyata di dua raja-raja Elia lebih dulu naik ke surga. Pembohong. Jadi kalau mau jujur melihat Tuhan Anda itu ya lawak-lawak gitu Bang. Kenceng ini. Next kita sapa dulu ada PK Story. Selamat. Genaro dulu. Udah buka mic. Silakan Genaro. Iya, selamat malam. 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 Genaro Islam atau Kristen? Kristen. Oke, baik Bang. Silakan Bang. Apa? Bang. Saya mau menanyakan sama Bang Juma. Tadi kan dikatakan bahwa ajaran Yesus
sebelumnya tidak seperti sekarang, artinya telah disimpangkan oleh Paulus, kan kurang lebih begitu ya. Halo. Dipas-pasin aja bang, jangan kurang lebih, dipas-pasin aja. Jadi maksud saya begini, ada sedikit yang mau saya tanyakan dari dalam penjelasan di dalam Al-Quran yang mungkin tidak seperti saya dapatkan di kitab-kitab yang kami punya sekarang ini ya, yaitu mengenai Injil. Di dalam Al-Quran, Nabi Isa diceritakan menerima atau bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Injil kepada Isa. Yang mau saya tanyakan, kira-kira Injil itu berbahasa apa? Karena di dalam, saya lupa persisnya, cuman saya pernah baca bahwa Isa berkata bahwa telah diberikan kepadaku kitab. Nah, dan di ayat-ayat berikutnya, baik itu di Al-Hadid 5, di Al-Hadid 27, di Ali Imran ya, kalau surah 3 ya, ayat 49, Allah Subhanahu wa taala mengklaim bahwa dia menurunkan Injil kepada Isa. Pertanyaannya mungkin nanti akan lebih luas, tapi dua dulu. Siapa yang memberikan nama Injil untuk kitab itu? Dan kitab itu berbahasa apa? Silakan Bang Juma. Tadi Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya tadi, siapa yang kemudian memberikan nama kitab itu adalah Injil? Betul. Ya, yang memberikan nama itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait kemudian menggunakan bahasa apa? Al-Qur'an menjawab, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Allah mengutus rasul atau nabi kepada kaumnya itu menggunakan bahasa kaumnya. Ya, berarti Injil yang dimaksud di sini adalah Injil yang menggunakan bahasa Bani Israel. Itu bahasa Ibrani, bisa juga bahasa Aramaik. Seperti itu, Bang. Coba saya lupa, takut salah. Ucapan Isa yang mengatakan bahwa aku diberikan kitab. Mungkin Bang Juma bisa. Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Surah Maryam ayat 30. Ayat 30 ya. Iya. Yakin Bang Zuma bahwa Isa, berarti yang diterima Isa kitab? Ketetapan, Bang. Ketetapan. Iya. Kitab itu artinya ketetapan. Ketetapan. Siap. Siapa yang menulis kitab itu? Kemudian menjadikan, tentu akan menjadi petunjuk bagi, kalau di Al-Quran kan Nasrani, tidak ada Kristen, betul Bang ya? Iya, betul. Nah, artinya mungkin ditulis. Tadi sudah terjawab bahwa yang memberikan nama kitab itu Injil adalah Allah itu sendiri. Yang kedua, berbahasa Ibrani. Nah, yang ketiganya ini saya mau tanyakan, siapa yang menulisnya? Oke, baik. Jadi di dalam Al-Quran itu Nabi Isa alaihissalam hanya diajarkan kemudian menyampaikan ketetapan dengan perkataan yang benar. Zalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah Nabi Isa yang mengatakan perkataan yang benar, yang kemudian perkataan itu diragukan oleh mereka kebenarannya. Jadi Nabi Isa ataupun Allah tidak pernah memerintahkan menulis.
Allah hanya memberikan ketetapan, dan ketetapan ini kemudian Isa sampaikan. Berarti perkataan-perkataan yang berupa ketetapan. Sama seperti Al-Quran. Tidak ada perintah tulislah Al-Quran. Tak ada. Tetapi kemudian disebut sebagai kitab, ketetapan. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, kitab ini kemudian menjadi sebuah kitab karena dibukukan. Ada yang membukukan ketetapan itu, ada yang membukukan. Bedanya antara Al-Quran dibukukan berdasarkan hafalan. Maka Rasulullah mengatakan husu Al-Quran min arba'ah. Terima Al-Quran ini dari 4 sahabatku. Ada legitimasi, ada ijazah dari Rasulullah kepada sahabatnya. Sedangkan Nabi Isa tidak pernah menyatakan bahwa terimalah kemudian Injil dari sahabatku, itu nggak ada. Jadi nasib antara Al-Quran dan Injil itu berbeda. Al-Quran setelah ada Rasulullah, Al-Quran itu dihafalkan dan dituliskan. Nasib Injil pada saat Nabi Isa datang tidak dihafalkan dan tidak dituliskan. Itu pembedanya. Seperti itu, Bang. Tapi di wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad, saya sudah membaca, saya punya ketertarikan sama Al-Quran. Jadi saya membandingkan juga, karena jujur kalau selama saya di Kristen tidak ada larangan, karena ya intinya begini, tidak ada larangan untuk ya diberikan sifat independen, dalam artian mungkin saya bisa membandingkan untuk memilih mana yang terbaik menurut saya. Oleh sebab itu saya mempelajari Al-Quran. Bahkan saya Kristen, di HP saya ada beberapa aplikasi Al-Quran. Saya sering baca dan rutin baca, tiap hari saya baca. Nah, saya cuman nggak hafal banget. Mungkin Bang Zuma nanti bisa berikan surahnya di mana. Bukankah juga Nabi Muhammad juga diperintahkan untuk membenarkan Taurat dan Injil yang telah diturunkan sebelumnya, dan mengikuti risarah-risarah yang ada di dalamnya. Nah, sementara kalau tidak ada perintah, oke lah, kita anggap betul tidak ada perintah. Lantas kalau hanya sekedar wahyu yang diterima oleh Isa itu hilang bersama terangkatnya Isa, lantas apa yang menjadi teladan bagi Nabi Muhammad? Kalau Taurat jelas kitabnya ada, Zabur ada. Nah, Injil ini sesuai dengan klaim Bang Zuma tadi kan dikatakan bahwa dia tidak diperintahkan untuk dituliskan atau, sementara Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengikuti ajaran-ajaran yang di dalamnya. Nah itu, coba gimana kira-kira coba? Baik, Al-Quranul Karim menerangkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahul Injil fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Nabi Isa alaihissalam, yaitu anak laki-lakinya Maryam, membenarkan kitab yang ada sebelumnya yaitu Taurah, dan kami turunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Torah, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Saya ulang, sebagai pengajaran dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sekarang permasalahannya adalah siapa yang bertakwa dan siapa yang menjadikan Injil sebagai petunjuk ketika Nabi Isa alaihissalam itu datang kepada Bani Israel. Apakah masih ada? Tidak ada lagi. Maka kemudian ketika Allah mengatakan bahwasanya di dalam Injil itu ada petunjuk dan ada cahaya, memang betul. Karena di dalam Al-Quran diterangkan ketika ditanya Nabi Isa, anta qulta linnas takhizuni, apakah engkau yang mengajarkan manusia Israel menyembah dirimu, menjadikan dirimu sebagai Tuhan selain daripada aku?
Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Ternyata Nabi Isa tidak pernah mengajarkan sesuatu yang bukan haknya untuk ia katakan kepada Bani Israel. Sejalan dengan Yohanes 12:49. Dan Nabi Isa mengatakan, Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Berarti Injil yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam, inti ajarannya adalah sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan juga Nabi Isa mengatakan, fattaqullaha wa atiun. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah juga kepadaku. Artinya Nabi Isa mengajarkan kepada Bani Israel untuk takut kepada Tuhan yang mendatangkan kemudian hikmat Injil kepada mereka, dan agar taat kepada Nabi Isa saja. Nabi Isa mengajarkan ani abudullah. Nabi Isa mengatakan, aku diutus. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku ini diutus untuk kalian. Berarti ya, silakan. Saya udah nangkep. Iya. Baik. Perkataan Isa itu sebelum Al-Quran turun. Siapa yang tahu kalau nggak dituliskan? Siapa yang tahu ada petunjuk kebenaran di dalam Injil kalau tidak pernah dituliskan atau dibukukan? Oke. Coba. Baik. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyeru ahli kitab, dalam hal ini Yahudi dan Nasrani. Apa kata Allah? Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatrah. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan syariat kepadamu ketika terputus pengiriman utusan atau rasul-rasul, agar kamu tidak mengatakan tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh telah datang kepadamu pembawa kabar gembira, pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebelum Allah menyatakan itu, terlebih dahulu kemudian Allah mengatakan, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab, Rasulku Nabi Muhammad telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan, yahdi bihil lamanittaba ridwan subulas salam. Dengan Oke, silakan. Saya potong lagi, maaf. Saya belum dapat. Karena di pikiran saya, Isa pasti memiliki kitab. Terlepas siapa yang menulis, Isa pasti punya kitab. Saya punya dasar dari Al-Quran. Apa itu? Mungkin Bang Zuma bisa jabarkan. Tadi saya bilang saya udah sering baca Al-Quran, cuma saya nggak paham aja terletak di mana ayatnya. Bunyinya begini. Yang di dalamnya terdapat nama Nabi Muhammad. Nah, kalau tidak ada buku kitab, itu dari mana? Siapa yang tahu? Kan klaim Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang mengatakan demikian. Yang mereka dustakan bahwa ada nama Muhammad di dalam Injil. Surat mana? Mungkin Abang Juma nanti bisa jabarkan. Ya, baik. Di dalam Al-Qur'an diterangkan kemudian di surah As-Saff ayat ke-6, Bismillahirrahmanirrahim. Wa is qala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Tara wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ketika Nabi Isa kemudian berkata kepada kaumnya, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang diwahyukan sebelumku, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku. Bukan menuliskan sebuah kitab, tapi memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang datang kepadaku bernama Ahmad.
Bukan itu bunyi ayatnya. Saya bisa pastikan bahwa saya tidak salah. Ya. Para orang Yahudi memungkiri yang jelas nama Allah memberikan Injil kepada Isa. Yang memungkiri ada nama. Mereka mengenal seperti anaknya sendiri, mungkin itu Gurunda. Nah itu coba, saya nggak hafal ayatnya di mana, tetapi itu ada. Iya, betul. Di dalam Al-Quran memang dikatakan bahwa orang-orang Yahudi mengenal kemudian baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sama seperti mengenal anak mereka sendiri. Itu jelas itu di Al-Quran surah Ali Imran ayat 3, kemudian Al-Ahzab ayat 144 kalau nggak salah ya. Coba teman-teman mungkin masih ada yang ingat ayat ini, di mana Allah Subhanahu Wa Taala kemudian disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 2, kemudian Al-Fat ayat 29. Ada nggak teman-teman yang ingat dalil ini? Ayat suci Al-Quran. Coba dibantu. Silakan. Kalau Muhammad ayat 2, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang turunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran Tuhan mereka. Allah bukan itu ya Guru. Ya, mereka mengenal Nabi Muhammad. Ayat mana? Lupa saya. Ada yang tahu ayatnya? Karena bagi saya harus ada kitab itu, tidak bisa tidak. Karena sudah pelajari Al-Quran, kitab itu harus ada dari itu sendiri. Jadi tidak hanya sekedar seperti yang Bang Zima katakan bahwa Isa menerima kitab, lantas tadi Bang Zima Al-Baqarah ya, ayat 146 Iya. Al-Baqarah 146. Jadi gini, Bung, Bani Israel itu adalah bangsa tegar tengkuk. Kalau Anda kemudian mencari kitab di tengah-tengah mereka yang membahas tentang Nabi Muhammad, itu mustahil. Jangankan Nabi Muhammad, Yesus aja yang ada di tengah-tengah mereka, jelas-jelas bermujizat di tengah-tengah mereka, mereka tolak. Apalagi Nabi Muhammad. Kalaupun itu klaim berikutnya. Yang saya mau perjelas di sini, Bang Zuma yakini nggak kitab itu pernah ada apa tidak? Oh jelas, itu iman saya Bang, nggak bisa diragukan itu. Pernah ada. Betul. Ada, dan itu berbahasa Ibrani. Berbahasa kaumnya Nabi Isa alaihissalam, Ibrani atau Aramaik. Puncak pertanyaan saya sebetulnya ini. Ketika saya tanyakan tadi siapa pemberi nama Injil itu? Ya. Dari kata apa Injil itu dan apa artinya? Iya. Jadi Anda seakan-akan ingin menggiring kemudian pemahaman umat Islam bahwa Injil itu berasal dari bahasa Yunani. Anda salah. Jadi kalau di dalam pemahaman kami, di dalam kamus Ma'ani, kata Injil itu berasal dari An-Najlu, yang artinya pokok-pokok hukum. Sedangkan Evangelion itu adalah kabar gembira. Beda. Makanya Al-Quran itu tidak pernah meniru di luar daripada Al-Quran. Al-Quran itu tidak pernah membajak. Al-Quran itu tidak pernah kemudian menjiplak. Hanya Al-Quran lah yang kemudian dijiplak oleh kitab yang lain. Sekali lagi saya katakan, di dalam kamus Ma'ani, An-Najlu adalah Injil yang artinya pokok-pokok hukum, sedangkan Evangelion artinya kabar baik. Kabar baik ini ya Kaisar Agustus berarti ya, tidak ada hubungannya dengan Nabi Isa alaihissalam. Seperti itu Bang. Jadi Al-Quran mengatakan bahwa Injil itu adalah pokok-pokok hukum,
Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Jadi ketika kemudian datang hukum-hukum itu dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, hukum-hukum itu ada yang terkait dengan... Saya potong, Bang, saya potong. Terlalu memaksakan jawabanmu. Karena mau abang cari dimanapun, asal kata Injil itu dari Evangelion, itu nggak bisa dipungkiri. Saya bukan menggiri. Bisa Anda oke. Bisa Anda buktikan? Bisa. Silakan. Sebelum jangan terlalu mulut besar, buktikan aja dulu. Bukan. Buktikan. Saya minta Anda buktikan bahwa Injil itu berasal dari kata Evangelion berdasarkan kaidah bahasa Arab. Silakan. Ingat ya, Al-Quran itu bahasa Arab, bukan bahasa King Kong. Betul. Sekarang buktikan. Mulut besar Anda atau Anda buktikan. Dari tadi Anda bertanya terus seakan-akan Anda itu orang intelektual. Bukan intelektual. Ya, sekarang Anda buktikan bahwa Injil yang adalah An-Najlu itu berasal dari Evangelion. Silakan. Buktikan saya. Sebelum Muhammad jadi nabi, kekristenan di Arab sudah berkembang. Saya tidak tanya itu, yang saya tanya dasar pijakan Anda mengatakan Injil itu berasal dari bahasa Yunani. Tunjukkan ke saya. Nyatanya ditulis. Tunjukkan ke saya bukti Anda mengatakan itu. Jangan gitu, jangan dipotong dulu. Saya mau menjabarkan. Anda dari tadi memotong saya dan saya bersabar. Anda bertanya seakan-akan Anda dosen penguji, tapi Anda itu nihil, nol, nonsense, bullshit. Sekarang saya tanya, Anda salah bertanya.